Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, seringkali kita justru dekat kepada Allah saat kita ditimpa musibah. Karena itu musibah bisa jadi jalan rezeki kita. Orang yang semakin dekat kepada Allah justru semakin diuji oleh Allah. Jangan kira kamu dibiarkan mengklaim beriman kepadaku, sedangkan aku tidak mengujimu dengan ujian yang bertubi-tubi. Begitu kata Allah dalam Al-Quran. Karena itu musibah bisa jadi rizki kita. Jika teguran dari Allah yang menyebabkan kita insaf, dan jika itu yang menyebabkan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana musibah yang menimpa semua nabi? Di antara yang paling tersohor adalah Nabi Ayub dengan beragam musibahnya. Musibah justru menjadi jalannya untuk selalu dekat kepada Allah. Karena itu, kata Imam Az-Zurnuji, jangan kamu anggap bahwa seretnya rezekimu itu karena sesuatu di luar dirimu, melainkan itu karena tingkah lakumu sendiri. Karena sebenarnya Allah itu maha memberi rezeki kepada siapapun. Mereka yang ingkar kepada Allah, mereka yang kafir, ateis, agnostik, atau apapun namanya, tetap Allah beri rezeki. Apalagi kita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika rezeki kita seret, bisa jadi yang pertama adalah karena kegagalan kita memahami rezeki. Kita anggap rezeki itu hanya materi, sehingga limpahan kesehatan, limpahan iman, limpahan Islam, limpahan kebahagiaan materi yang Allah berikan kepada kita, kita tidak hitung itu sebagai rezeki. Padahal itu semua rezeki. Dan justru bisa jadi materi yang menyebabkan rezeki itu hilang. Karena itu, salah satu pintu masuknya rezeki, kata Allah di dalam Al-Quran, itu adalah rasa syukur. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Ibrahim ayat ke-7. Rezeki yang kedua, kata Allah dalam surat An-Najm ayat 39 adalah minimnya usaha kita. Bisa jadi rezeki tidak datang kepada kita dan terasa seret karena usaha yang kita lakukan belum maksimal. Pintu rezeki yang ketiga, kata Allah dalam surat Al-Isra ayat 31 adalah anak kita. Maka lahirnya anak itu adalah sumber rezeki yang lain karena setiap anak telah ditetapkan oleh Allah rezekinya. Itu rezeki yang keempat dalam surat Al-Baqarah ayat 245 adalah sedekah. Karena dengan bersedekah artinya kita telah berkata kepada Allah, jadikan kami sebagai perantara untuk menurunkan rizki kepada orang-orang yang ada di sekitarku. Karena itu, sedekah adalah sumber rizki. Siapa yang rajin bersedekah berarti dia rajin menjadi mitra Allah untuk membagikan rizki kepada orang lain. Sehingga Allah pasti mencukupi rizkinya. Dalam surat An-Nur ayat 32, pintu rizki yang kelima adalah menikah. Karena dengan menikah artinya satu orang dengan satu yang lainnya rizkinya disatukan. Pintu rizki yang selanjutnya dalam surat Hud ayat ke-6 Allah katakan rizki itu sudah dijamin oleh Allah. Sebagaimana seorang bayi yang meskipun dia diam saja di dalam perut ibunya selama 9 bulan, ia tetap mendapatkan rizki dari Allah. Dan ini juga sekaligus motivasi bagi kita bahwa saat menjadi bayi di dalam perut ibumu saja, Allah menjamin rizkimu. Apalagi saat engkau berada di luar perut ibumu, kamu bisa berusaha semaksimal mungkin. Maka jangan khawatir dengan rizkimu. Ketujuh, kata Allah, sumber rizki adalah istighfar. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Nuh ayat 10-12. Dengan istighfar, kita memohon ampun kepada Allah. Ampunan itu kemudian menjadi pintu terbukanya rizki. Karena seseorang yang mendekatkan diri kepada Allah, ia akan mendapatkan tambahan rizki karena kedekatannya dengan Allah. Dan yang kedelapan, dalam surat At-Tolak, ayat ketiga, Allah katakan, rizki itu bisa jadi datang dari tempat yang tidak terduga-duga. Berapa banyak orang yang mencari jodoh ke belahan pulau manapun di Indonesia, tapi justru mendapatkan jodohnya yang tidak jauh dari rumahnya, tetangganya sendiri atau saudaranya sendiri bahkan. Seberapa banyak orang yang mencari rizki kemana-mana, tapi justru ia dapati kesuksesan tidak jauh dari sekitarnya. Sementara itu, penyebab rizki Anda seret
kata Imam Muhammad bin Abdurrahman Al-Husaybi, yaitu dari tingkah lakumu sendiri. Yang pertama, bisa jadi karena kamu mencaci rahmat Allah berupa hujan, angin, dan rahmat-rahmat lainnya yang Allah berikan kepadamu. Maka kita diajarkan oleh Nabi, ketika hujan turun, angin datang, jangan kau hujat, karena itu adalah rahmat dari Allah. Yang kedua, mengutip apa yang disampaikan dalam riwayat Imam Ibnu Abbas. Bisa jadi karena kamu menolak untuk berbagi hal-hal yang menjadi kebutuhan dasar bagi manusia, seperti air, pangan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Karena itu, berbagilah. Karena berbagi justru menjadi sebab Allah berikan rizki kepada kita. Yang ketiga, kata beliau, bisa jadi karena kamu terlalu banyak tidur, terlalu banyak leha-leha, dan minim usaha. Yang keempat, bisa jadi lantaran kamu zalim kepada orang lain, sehingga Allah murka kepadamu, jadi Allah boikot rizkimu. Dan yang kelima, bisa jadi karena zina dan maksiat yang kamu lakukan. Bisa jadi karena kamu curang dalam jual beli. Kamu mengira dengan curang dalam jual beli itu akan menambah pundi-pundi materimu. Tapi kamu lupa bahwa itu justru akan mengurangi pundi-pundi rizkimu. Bisa jadi hartamu bertambah, tapi kebahagiaanmu jauh berkurang. Dan yang ketujuh, berkhianat kepada orang lain. Mungkin kamu berpikir, dengan mengkhianati orang lain dalam suatu proyek, sekilas itu membuatmu mendapatkan rizki yang banyak. Padahal itu hanya mendapatkan harta yang banyak, tapi bukan rizki yang banyak. Dan yang terakhir, kedelapan, rakus. Rakus dalam logika manusia, mungkin itu akan membuat hartamu bertambah. Tapi dalam logika Allah dan Rasul-Nya, rakus justru membuat rizkimu hilang, meskipun hartamu banyak. Islam mengajarkan kepada kita bahwa rizki memang bisa jadi harta, tapi rizki utamanya bukanlah harta, melainkan sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah yang akan membuat kita damai, membuat kita bahagia, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, apapun yang membuat kita damai, bahagia, dan semakin dekat kepada Allah, itu adalah rizki yang harus kita syukuri. Maka jangan pernah sama dengankan rizki dengan harta, agar kita tidak lalai kepada Allah yang itu menjadi penyebab seretnya rizki kita. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, silakan simpan video ini dan segeralah berhijrah dari perilaku buruk kepada perilaku baik, supaya rizki mudah menghampiri kita dan supaya rizki yang kita dapatkan berkah. Semoga Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan. Sekian dari saya. Jika ada yang kurang, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya, karena yang sempurna hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.